Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pesantren Al-Karimi Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muksi beserta seluruh dzurriyyah, seluruh keluarga, seluruh jajaran pengurus, asatid wal asatidah. Saya terinspirasi di dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 dengan ini tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Ingat, kaum ini bukan nafsu. Ini berarti adalah sebuah community, sebuah kelompok sosial. Tidak akan bisa mengubah nasib suatu kaum itu kecuali atau sehingga kaum sendiri itu yang akan bisa mengubahnya. Nah, perubahan-perubahan ini adalah perubahan-perubahan yang bersifat progresivitas, perubahan-perubahan yang lebih dinamis, perubahan-perubahan yang lebih kompetitif sekarang. Bukan sekedar berubah, tapi memiliki makna yang lebih kompetitif. Kenapa seni Islami seperti yang ditampilkan oleh anak-anak itu tadi memiliki reputasi juara nasional? Karena dia memiliki sebuah keunikan dibanding dengan yang lain. Mungkin dari gerak-geriknya misalnya, mungkin dari pola mereka berinteraksi di dalam sajian tadi. Seni itu memiliki sebuah makna, dan ini adalah bagian dari perubahan-perubahan yang dibangun oleh pesantren ini. Ini salah satu yang disebut dengan sebuah perubahan-perubahan dari yang dilakukan oleh Al-Karimi ini dengan menunjukkan sebuah keunikannya. Maka ini tidak akan bisa lepas dari faktor pengasuh, tidak akan bisa lepas dari faktor pengurus, tidak akan bisa lepas dari faktor kepemimpinan yang ada di pesantren ini. Kalau pengasuh, pengurus, pimpinan-pimpinan di sini tidak eksklusif, mereka memiliki sikap inklusif untuk bisa memunculkan perubahan-perubahan baru, maka inilah yang disebut menjadi bagian dari surat Ar-Ra'd tadi, yaitu menjadi pemimpin perubahan. Kalau kita mau maju, maka konsep pemimpin perubahan itu yang harus kita kedepankan, bukan menjadi penonton perubahan, bukan sekedar menjadi pengikut perubahan, apalagi penentang perubahan. Maka ini masuk dalam kategori yang pertama yang disebut dengan pemimpin perubahan. Nah, pemimpin-pemimpin perubahan itu ada 4 indikator. Pertama adalah menciptakan sebuah legasi baru, menciptakan monumen-monumen baru, membuat asar-asar baru, termasuk ini. Ini Yai kalau saya memandang punya potensi besar. Tapi ini harus di-create dengan sentuhan lagu-lagu yang diciptakan, lagu-lagu kekinian. Misalnya sekarang ini pasca pemilu, bagaimana pemilu sekarang ini? Jujur, adil, atau banyak manipulasi, banyak kecurangan? Ini kan berarti kejujuran.
buat lagu tentang kejujuran misalnya saja, supaya tidak menimbulkan berbagai macam polemik, berbagai macam dinamika yang panas misalnya saja, tetapi dengan sentuhan syair yang sekiranya bisa menyentuh. Itu kemudian dengan aransemen, dengan musik yang memberikan sebuah motivasi tinggi di sana, akan menyaingi Nasidaria lah kira-kira. Nasidaria sudah tenggelam, walaupun punya kenangan yang sangat berarti, tapi siapa tahu itu nanti lahir dari pesantren Al-Karimi. Ini legasi ini. Tetapi legasi ini butuh kerja keras, kerja cerdas. Karena apa? Harus mengeluarkan sebuah energi yang memadai. Dalam sebuah riset, dari 100 indikator keberhasilan manusia, kerja cerdas itu urutan kelima. Kerja cerdas yang diiringi dengan kerja keras itu urutan kelima. Artinya apa? Orang yang kerja keras ini biasanya kan sungguh-sungguh telaten ya. Walaupun kecerdasannya tidak begitu tinggi, ini akan memiliki hasil yang optimal. Walaupun ini berada di pedesaan ya. Jadi jangan berpikir, Prof, ini ada di pedesaan itu Pak Fanani bilang begitu. Justru berada di pedesaan seperti ini, situasinya senyap, situasinya damai, situasinya menyenangkan, situasinya justru orang mau ibadah, orang mau belajar itu lebih tenang ketimbang yang ramai. Dia justru dijaga oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan. Itu Ustaz Fanani. Jadi jangan bilang ini Prof, tapi sayang jauh dari kota, ini pedesaan. Enggak sayang ini, justru ini strategis sekali. Tinggal bagaimana kita ini legasinya tadi itu, kita membuat sebuah magnet baru di pesantren Al-Karimi ini. Termasuk anak-anak sekalian, ketika anak-anak sekalian ingin menjadi orang hebat adalah sudah sejauh mana prestasi-prestasi yang dihasilkan. Termasuk tadi kalau seni Islami Hadrah tadi itu sudah juara nasional, itu berarti sudah punya legasi di sini. Anak-anak kita sudah punya prestasi. Suatu saat saya dengan Bu Gubernur terkait dengan persoalan ini, saya sampaikan pada Bu Gubernur, kalau mindset birokrasi, mindset masyarakat masih memposisikan negeri yang number one, ini sudah harus dimulai untuk digeser. Karena apa? Banyak lembaga-lembaga pendidikan unggul justru sekarang banyak didominasi oleh swasta. Coba dilihat deh di tingkat-tingkat SMP, SMA yang unggul, kira-kira kalau dikalkulasi antara negeri dan swasta banyak yang mana? Banyak swasta sekarang ini. Tapi jer basuki mawa beyo. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Ya tetap bondo, nggak bisa tidak. Mau murahan, hasilnya juga murahan. Itu.
Tapi terus terang, jiwa entrepreneur kalau di swasta itu lebih tinggi. Dia mencari duit sendiri, dia kelola sendiri, dia kembangkan sendiri. Maka lembaga-lembaga pendidikan swasta tanpa ada audit dalam konteks untuk menggunakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalaupun toh ada audit, itu audit internal. Dia bisa memanfaatkan sendiri dan dia tidak dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah, yang minta pertanggungjawaban paling yayasannya. Lebih simpel kan? Lebih simpel. Mau bangun sewaktu-waktu mudah. Tapi kalau negeri mau bangun, persyaratannya begitu kompleks. Maka kalau Unisma ini mengalami satu lompatan, itu karena apa? Kita punya kebebasan untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan yang bermutu. Legacy yang kedua tadi adalah kerja keras. Kerja keras. Nah, yang ketiga adalah membangun inovasi. Pemimpin perubahan itu adalah didasari oleh mentalitas keteladanan. Itu pemimpin perubahan. Termasuk anak-anak sekalian. Bagaimana mendrive dirinya untuk menjadi apa? Mentalitas teladan. Kalau ini tadi mentalitas teladan loh ini. Seni Islam ini tadi mentalitas teladan, sampai dari UIN Malang datang ke sini untuk belajar. Tahadus bin Nikmah pula, UIN Jogja, UIN Jakarta, UIN Palembang, UIN Samarinda, UIN Jember, UIN Mataram, sekarang sudah mulai bergeser ke Unisma untuk studi komparasi di Universitas Islam Malang. Nggak tanggung-tanggung, kadang-kala yang dibawa pimpinannya sampai 20-25 orang. Setengah hari keliling kampus kami, belum selesai. Karena fasilitas yang kami miliki ini tidak semua berada di situ. Ada yang di Jengglong, ada yang di Kebonagung, ada yang di Karangploso. Tersebar sekarang. Karena ya kami ini sudah berorientasi pada hilirisasi, sudah mengarah pada produk. Jadi sebentar lagi akan muncul produk industri air mineral yang disertai dengan nano. Kemudian juga minuman berasa. Jadi ini kita sudah produksi, sudah akan produksi. Sekarang sedang kita persiapkan secara keseluruhan. Ini bagian dari hilirisasi hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa. Sehingga Unisma pun sudah merintis Fakultas Pertanian yang ada di Brunei Darussalam, di luar negeri sudah. Jadi ekspansi kita adalah ekspansi sampai ke luar negeri. Di Universitas Sultan Syarif Idris, dan kami diundang oleh Raja sudah 3 kali di sana. Dan alhamdulillah rintisan itu kita desain kurikulumnya dari Unisma, kita implementasikan di Brunei Darussalam. Dan dosen-dosen kami juga sebagian mengajar di Brunei Darussalam. Ini ikhtiar kita untuk itu tadi, membuat inovasi-inovasi baru. Dan inovasi-inovasi yang kita kembangkan adalah termasuk mahasiswa kami dari Unisma itu kuliahnya di luar negeri 1-2 semester melalui hibrid. Mahasiswa luar negeri diajar oleh dosen kami dengan mahasiswa kami. Mahasiswa kami juga diajar oleh dosen dari luar negeri dan bersama-sama dengan mahasiswa mereka. Suatu saat juga diuji oleh dosen dari luar negeri ketika ujian akhir. Pola-pola seperti ini adalah pola-pola yang mengarah kepada internalisasi perguruan tinggi. Alhamdulillah sekarang kita sudah membuka yang disebut dengan kelas internasional. Dan 2027 kita akan mendeklar sebagai World Class University, kampus kelas dunia Universitas Islam Malang. Jadi saya melihat bahwa legacy harus kita bangun. Yang kedua adalah kerja keras. Yang ketiga adalah membangun inovasi-inovasi baru. Inovasi-inovasi ini adalah mental pencipta.
anak-anak sekalian, bagaimana anak-anak ini tidak sekedar mengikuti guide daripada guru, tapi bisa memunculkan sebuah ide-ide baru sebagai seorang pencipta. Seperti di kampus Unisma misalnya aja ada program apa? Rumah Kreatif Mahasiswa. Nggak ada rumahnya, tapi yang ada adalah program kreativitas. Dari mana Pak Rektor duitnya? Duit kita siapan, miliatan, tapi kompetisi di antara mahasiswa. Ada rumah budaya dan peradaban. Ada entrepreneur generasi emas. Ada kelas profesional, ada kelas branding. Ini semuanya adalah bagaimana anak-anak ini memunculkan ide-ide kreatif, dikonstruksi, dikonsolidasi pemikirannya menjadi sebuah karya tulis, yang karya tulis itu bisa menghasilkan sebuah inovasi baru, dan kemudian itu dikompetisikan, pasti dapat pendanaan dari Unisma. Minimal satu berapa? 15 juta. 15 juta. Untuk mahasiswa 15 juta. Satu mahasiswa 15 juta. Ini mahasiswa. Maka sekarang ini banyak di antara mahasiswa kami belum lulus sudah direkrut oleh perusahaan. Bahkan ada yang direkrut oleh perusahaan multinasional yang mempersiapkan persenjataan pesawat NATO. Dari persenjataan pesawat NATO itu kan ada persenjataannya, di antaranya itu nuklir, ada nuklir. Mahasiswa kami dari Fakultas Teknik ikut membuat nuklir di situ untuk mempersenjatai terhadap pesawat NATO. Ini bagian dari upaya kami untuk mendorong mahasiswa kami. Bahkan kalau sekarang ini kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun juga multinasional. Sebelum dia lulus sudah direkrut karena dia memang magang di situ, tahu kinerjanya. Biasanya ratusan yang direkrut seperti itu. Tapi memang dia sungguh-sungguh, dia kerja keras betul, dia punya inovasi. Basicnya apa? Basicnya dari program-program strategis yang kita ciptakan. Perguruan tinggi nggak ada, karena ini pure program yang memang kita ciptakan sendiri. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Mungkin kemarin dua tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu datang ke sana, mungkin juga diajak di Pusat Kreativitas dan Inovasi. Ya, di Artificial Intelligence. Sekarang ditambah lagi dengan Startup Education Center. Baru saja kami resmikan kira-kira 2 bulan yang lalu. Startup Education Center, karena kita sudah masuk ke Entrepreneur University. Jadi bahkan diresmikan oleh Wapres. Wapres datang kemarin, alhamdulillah disupport dana. Kemudian Menhankam datang juga disupport dana. Ini dalam rangka untuk memelejitkan mutu Universitas Islam Malang. Jadi termasuk Pak Yusuf Kala datang, Pak Yusuf Kala juga sudah ada monumen di sana. Ada ruang Yusuf Kala, karena Yusuf Kala memiliki jiwa entrepreneur yang luar biasa. Jadi inspirasi-inspirasi ini kita kembangkan. Kemudian yang keempat, ciri dari perubahan, pemimpin perubahan itu adalah adanya sebuah mindset baru. Jadi rekonstruksi mindset.
kita mencoba untuk melihat dan memandang bahwa masa lampau kita jadikan sebuah pelajaran, tapi untuk masa depan ini bagaimana kita mempersiapkan saat ini untuk bisa berkompetisi masa yang akan datang. Dan untuk berkompetisi masa yang akan datang, yang harus dipersiapkan adalah kualitas sumber daya manusia yang hebat. Dan kualitas sumber daya manusia yang hebat itulah yang akan bisa mengubah Indonesia dan peradaban dunia. Maka dari itu, pesantren Al-Karimi yang usianya sudah sangat tua, 18 berapa tadi itu? 1886. Ini kan lebih tua daripada Tebu Ireng. Tebu Ireng 1899. Di sini lebih tua dia. Lebih tua di sini. Ini sudah magnet ini sesungguhnya. Ini magnet. Legasi yang luar biasa di sini. Maka anak-anak sekalian, carilah keberkahan di sini, tabarukan di sini. Saya percaya dengan itu. Kalau kita ini ke kiai, cari berkahnya. Dan di sini dulu didirikan oleh para kiai, para ulama yang riadohnya luar biasa. Riadohnya, yang mukhlis, orang yang ikhlas. Walaupun beliau sudah wafat, tetapi ruhnya insya Allah masih ada di sekitar kita. Jasadnya sudah tidak ada, tapi ruhnya masih ada. Maka ruhnya ini adalah spirit bagi saudara semuanya dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan para ulama, para kiai, di mana pendiri pesantren saudara belajar di sini. Saya pikir itu dari saya. Mungkin nanti Pak Yunus ada tambahan terkait dengan informasi beasiswa, informasi terkait dengan posisi Unisma dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memposisikan Unisma pada reputasi internasional, karena semangat kami adalah semangat ingin membawa kebesaran Al-Azhar Mesir pindah di kampus Universitas Islam Malang. Dan alhamdulillah ya, 2-3 tahun ini kita ini selalu iring-iringan dengan Al-Azhar dari sisi perankingan tingkat internasional. Jadi yang disebut dengan top Islamic University in the world. Jadi ranking perguruan tinggi Islam tingkat dunia. Kita suatu saat berada di urutan 30. Al-Azhar Mesir 33. Suatu saat kita digeser oleh Al-Azhar Mesir urutan 31, kita 34. Hanya berkisar di antara 30 dan 35. Berputar di situ. Tapi kami sekarang sedang berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan lompatan, karena setiap aktivitas yang kami lakukan adalah berorientasi pada kinerja atau indikator kinerja utama. Itu ada indikator-indikator pada tingkat nasional, tapi itu juga ada World University Ranking, itu tingkat internasional, dan sekaligus juga WCU, World Class University. Jadi 3 indikator itulah yang kami jadikan sebagai dasar pijakan untuk mengembangkan kampus Universitas Islam Malang. Dan kampus ini memang harus dikelola dengan profesional. Dengan begitu ini akan menjadi kebanggaan Nahdlatul Ulama, bukan hanya pada tingkat nasional tapi tingkat internasional. Dan Unisma memang sudah menjadi leader dalam konteks perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, tapi sekarang menurut saya Unisma tidak lagi bersaing dengan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, tapi persaingan Unisma adalah dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi umum yang lain, baik tingkat nasional maupun internasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada Kiai Asatid wal Asatidah yang sudah menerima kami. Tapi yang jelas bahwa kita suatu saat perlu kolaborasi. Demikian, wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.